Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah melimpah berkah dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara pertemuan kedua, yaitu diskusi dari SKPP Bawaslu Kabupaten Banyumas. Perkenalkan, saya Dwi Astuti Handayani akan memandu diskusi daring dengan tema peran serta Bawaslu Kabupaten Banyumas yang tidak menyelenggarakan pilkada dalam Pilkada Serentak 2020. Langsung saja masuk pada diskusi daring pada hari ini. Selanjutnya mungkin sahabat penasaran siapakah beliau yang ada di samping saya. Mungkin sahabat banyak yang belum mengenal sosok beliau. Beliau adalah Bapak Saleh Darmawan, anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, bagaimana peran Bawaslu Kabupaten Kota yang tidak menyelenggarakan pilkada dalam Pilkada Serentak tahun 2020. Bagaimana jika terdapat dugaan pelanggaran di wilayah Kabupaten Kota yang tidak menyelenggarakan pilkada? Langsung saja kita persilakan Bapak Saleh Darmawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili serta staf yang saya hormati, saya banggakan, anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas dan teman-teman staf Bawaslu Kabupaten Banyumas, terutama kepala sekolah ini, Mas Galih yang ketua RT, Mas Rizky sebagai wakil ketua RT, selamat siang teman-teman, dan juga Mbak Yani selaku moderator di diskusi siang hari ini, serta tidak lupa juga Mas Lukman, operator yang bertugas siang hari ini, dan reguler Mas Ian dan Dek Rizka. Jadi akan mencatat materi dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta. Baik, saudara-saudara peserta SKPP daring yang saya cintai, saya banggakan, total peserta untuk kelas A harusnya ada 73 peserta nih. Tapi ini yang baru bergabung 41. Ya. Sambil menunggu yang lain bergabung, mungkin ada kendala di teknis sehingga belum bisa masuk. Nanti kita mulai saja. Cuma sebelum kita mulai, saya mohon kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang, sehingga kita harus kenalan dulu. Ya. Dan supaya adil, panjenengan peserta SKPP daring ini sudah bisa melihat kumis saya. Saya harap juga saya bisa melihat wajah panjenengan semua, sehingga saya mohon agar kameranya diaktifkan, biar kita bisa saling mengenal. Ternyata misalnya, oh ternyata orang ini namanya ini, ternyata kita sudah kenal gitu sebelumnya. Masih ada beberapa yang belum diaktifkan kameranya, mohon agar kameranya diaktifkan supaya kita bisa diskusi dengan fokus ya. Tadi jam 10 kita sudah melaksanakan diskusi untuk materi yang sama dengan kelas B untuk sesi pertama hari ini. Jadi karena peserta SKPP daring untuk Kabupaten Banyumas ini paling banyak se-provinsi Jawa Tengah, itu adalah hal yang sangat membanggakan sekali. Maka tidak mungkin kita adakan diskusi dengan begitu banyak peserta, dan total ada 159 peserta SKPP daring ini. Yang lolos 143 ya, dengan 143. Sehingga untuk efektifnya kita bagi 2 sesi supaya lebih memudahkan. Oke, baik teman-teman, saya rasa materi ini kan sudah kami sharing
kemarin ya, materi sudah share bahkan setiap hari malah ya. Terus kemudian sudah ada, bahkan saya sendiri di grup kelas A itu sempat menyampaikan ya, selamat datang kepada Mas Wadah dari Sekretaris Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang sudah join di diskusi siang hari ini. Materi sudah kami share, terus kemudian saya juga sudah minta supaya para peserta SKPP dari kelas A ini mempelajari materinya dan kemudian menjawab soal-soal yang ada di contoh kasusnya. Saya rasa semua sudah belajar begitu. Ada yang belum sempat belajar? Ada yang belum sempat membaca? Ternyata sudah semua ini kayaknya. Saya sudah semua membaca gitu yang chat. Nah, kan sudah. Ya kan berarti sudah. Artinya sudah banyak yang sudah membacanya. Jadi nanti teknis diskusi ini saya hanya akan memberikan pengantar sekilas tentang materinya. Kemudian nanti saya akan secara acak menunjuk seseorang peserta untuk menjawab pertanyaan per nomor ya. Terus kemudian yang lain bisa menanggapi jawaban tersebut untuk menolak atau melengkapi ya, sehingga nanti kita harapkan dari jawaban-jawaban peserta itu nanti bisa kita simpulkan sebenarnya jawaban yang baik, yang benar itu yang seperti apa ya. Tentunya jawaban ini disertai dengan argumentasi yang logis dan juga menggunakan dasar hukum yang jelas ya. Oke, saya mulai dari presentasi saya lebih dahulu ya. Kita akan berbicara tentang peran serta Bawaslu Kabupaten Kota yang tidak menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2020. Kalau di slide yang kemarin kita bagikan itu, saya akan meralat sedikit tentang dasar hukum. Kemarin disampaikan ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Perpres 14 Tahun 2017. Itu kalau saya ralat kemudian akan kita lengkapi. Ada juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, itu juga sebagai dasar hukum bagi kita untuk melaksanakan pengawasannya. Terus kemudian ada juga di samping Perpres 14 Tahun 2017 ada Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2020 ya, tentang tahapan program penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020. Yang sekarang PKPU 2020 itu sudah digodok lagi ada perubahan ya, jadi nanti akan ada PKPU lagi merubah PKPU 2 tahun 2020. Tapi selama berubah ini masih kita jadikan pegangan. Terus kemudian ada beberapa poin tertentu yang nanti akan kita bahas di diskusi sekarang ini. Selain itu ada juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48 dari miring PUU garis miring mana ini? Garis miring PUU strip 17 Romawi garis miring 2019 tanggal 29 Januari 2020 ya. Putusan Mahkamah Konstitusi ini yang memberikan dasar bagi Bawaslu untuk melakukan proses pengawasan pilkada. Karena apa? Kalau kita melihat nomenklatur Bawaslu, Bawaslu ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017. Sedangkan untuk pilkada dasar hukumnya itu bukan menggunakan Undang-Undang 7 nomor 7 tahun 2017, tetapi menggunakan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Di dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 itu nggak ada istilah Bawaslu di sana, khusus untuk kabupaten kota. Yang ada itu adalah Panwas, ya, Panitia Pengawas Pemilihan, Panwasli istilahnya. Sehingga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dibentuknya Bawaslu Kabupaten Kota, maka putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 ini, ya, tahun 2019 itu yang melengkapi dasar hukum bagi Bawaslu Kabupaten Kota untuk melakukan pengawasan pada
pilkada serentak. Di sana di putusan 48 itu nomenklatur Farmasri sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu harus dimaknai sebagai Bawaslu Kabupaten Kota yang sekarang. Itu yang perlu dipahami di awal. Terus kemudian bagaimana ini Bawaslu Kabupaten Kota yang tidak melakukan yang di wilayah yang tidak ada pilkada, apakah mempunyai kewenangan, mempunyai tugas dan kewenangan juga untuk melakukan pengawasan jalannya pilkada serentak? Kalau kita melihat di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka di sana ada pasal 71 ayat 3 khususnya yang memberikan kewenangan tentang itu. Di pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu dikatakan di sana, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain, dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Nah, kalau kita melihat rumusan dari pasal 71 ayat 3 ini, maka ada beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu adanya unsur menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan. Unsurnya yang lain adalah menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, nanti bisa salah satu pasangan calon atau lebih juga bisa, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain. Nah, ini mengandung pengertian baik di daerah sendiri maupun di daerah lain itu bisa saja kewenangan atau program atau kegiatan yang dilakukan oleh pasangan, oleh seorang pemimpin daerah, yaitu gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, atau wali kota atau wakil wali kota itu, ya. Bisa saja dia menggunakan kewenangan itu atau program atau kegiatan itu yang untuk menguntungkan calon daerah lain. Nah, di contoh kasus itu nanti kita akan bisa bahas penjelasan lebih lanjutnya. Ya. Terus kemudian waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon. Nah, kita harus mengetahui dulu untuk menghitung waktu 6 bulan ini. Dasarnya yaitu ada di PKPU nomor 2 tahun 2020. Di PKPU nomor 2 tahun 2020 itu, begitu juga dengan draft PKPU yang ada, ini masih disantumkan bahwa penetapan pasangan calon untuk Pilkada serentak 2020 nanti itu akan dilakukan pada tanggal 23 September 2020. Sehingga dengan demikian, kalau kita mau merunut 6 bulan sebelum penetapan calon, berarti kita tinggal menghitung mundur dari tanggal 23 September 2020 mundur, berarti jatuhnya adalah tanggal 23 Maret 2020. Nah, apabila ada kegiatan atau program atau penggunaan kewenangan yang dilakukan oleh pimpinan daerah, khususnya pimpinan daerah yang nanti akan maju sebagai calon juga pada saat pilkada yang akan datang, yaitu sebagai petahana, akan kita lihat apakah kebijakan atau program atau kegiatan itu berada atau dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon itu atau tidak. Artinya kegiatan yang masuk dalam rumusan ini adalah kegiatan yang dilakukan sejak tanggal 23 Maret sampai dengan 23 September 2020. Nah, ini yang harus kita cermati dari unsur-unsur pasalnya. Terus kemudian terkait dengan Bawaslu Kabupaten Kota yang tidak ada pilkada di wilayahnya, sampai sejauh mana kewenangannya? Apakah dia juga mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pilkada di daerah lain, di daerah kabupaten atau kota yang lain? Itu kita akan melihat dari Perbawaslu 14 tahun 2017. Di Perbawaslu 14 tahun 2017, khususnya di pasal 16 ayat 2, itu dinyatakan bahwa pengawas pemilihan ini istilah atau nomenklatur yang ada di Undang-Undang Nomor
10 tahun 2016 yang diadopsi juga oleh Bawaslu 14 tahun 2017 yang oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48 itu harus dimaknai sebagai Bawaslu Kabupaten Kota juga. Pengawas pemilihan melakukan penanganan temuan atau laporan dugaan pelanggaran sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada tempat terjadinya pelanggaran. Ya. Artinya Bawaslu ini lokus deliktinya adalah di mana tempat terjadinya pelanggaran. Jadi kalau ada pelanggaran di wilayah Kabupaten Banyumas ya Bawaslu Banyumas yang menangani. Nah sekarang masalahnya di Banyumas itu tidak ada pilkada untuk tahun 2020. Yang ada pilkada itu justru ada di kabupaten yang berdekatan dengan Banyumas, ada di Purbalingga, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Pemalang, itu juga ada. Ya khususnya kita yang dekat-dekat lah. Purbalingga atau Kebumen, karena itu yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Banyumas. Nah ini bagaimana kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mereka yang dari wilayah Purbalingga atau wilayah Kebumen, ya orang-orangnya petahana atau calon pilkadanya, kemudian mereka melakukan kesalahannya atau melakukan pelanggarannya di wilayah Kabupaten Banyumas. Ini mungkin saja terjadi. Sehingga ada contoh kasus yang kemarin saya buat itu yang nanti akan membicarakan masalah itu juga. Nah, terus kemudian di pasal 17 ayat 1 Berbawaslu 14 tahun 2017 itu, kalau tadi pasal 16 ayat 2 itu menentukan tentang lokus delikti berdasarkan tempat kejadian pelanggaran. Pasal 17 ayat 1 dalam keadaan tertentu pengawas pemilihan secara berjenjang dapat mengambil alih penanganan pelanggaran yang menjadi temuan atau dilaporkan kepada pengawas pemilihan di tingkat bawah. Ayat 2-nya mengatakan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa tempat dan kejadian dugaan pelanggaran pemilihan terjadi di wilayah lintas daerah provinsi, ya. Lintas daerah kabupaten atau kota, lintas kecamatan, lintas kelurahan desa, dan atau lain-lainnya. Artinya apabila pelanggaran itu yang tadi saya jelaskan, pelanggarannya terjadi di wilayah Kabupaten Banyumas, pada wilayah Kabupaten Banyumas tidak ada pilkada. Nah ini satu-satunya pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang ada yang memungkinkan kita berbicara masalah itu, apa kewenangan Bawaslu Banyumas seperti apa. Begitu juga kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Kota yang tidak sedang ada pilkadanya sekarang. Jadi di Jawa Tengah ini kan ada 35 kabupaten kota yang sedang melaksanakan pemilu, ada 21 kabupaten kota. Sisanya tidak ada pilkada termasuk Banyumas. Maka di sini dari penjelasan singkat saya tadi, saya bisa menggambarkan adanya soal. Ya. Mohon Mas Lukman ditampilkan soalnya Mas. Soal akan saya coba bacakan sambil sekaligus memberikan pengertian-pengertian atau clue yang pentingnya ya. Kabupaten Bogangin, jadi Bogangin ini nama kabupaten ya, nama tempat ya, akan melaksanakan pilkada serentak pada pilkada 9 Desember 2020 yang akan datang. Salah satu bakal calon ya sekarang itu ya. Dalam pilkada tersebut adalah Bupati Bogananta. Kabupatennya Bogangin, nama bupatinya Bogananta, yang merupakan petahana dalam pilkada tersebut. Pada tanggal 1 Juni 2020, Bogananta mengumpulkan kades, kepala desa, se-Kabupaten Bogangin berjumlah 313 kades dalam acara bertajuk Halal Bihalal dengan Bogananta. Nah ini kaitannya dengan Idul Fitri ya. Pelaksanaan halal bihalal tersebut dilaksanakan di Hotel Angin Mamiri di wilayah Kabupaten Bogalisus. Jadi tidak dilakukan di wilayah Kabupaten Bogangin, tetapi di Kabupaten Bogalisus, kabupaten sebelahnya. Sanusi Lisus yang merupakan Bupati Bogalisus turut hadir dalam kegiatan tersebut dan memberikan sambutan selaku kader partai yang sama dengan Bupati Bogananta. Hotel Angin Mamiri sendiri itu adalah hotel milik Pemkab Bogalisus dan Bupati Bogalisus memberikan kebijakan berupa keringanan tarif pembayaran hotel tersebut sebesar 75% untuk kegiatan halal bihalal tersebut. Jadi kegiatan itu dikasih diskon 75%, cuma bayar 25% saja dari tarif yang ada.
Mengetahui ada kegiatan halal bihalal tersebut, Bawaslu Kabupaten Bogalisus kemudian melakukan pengawasan dan mendapati ada dugaan pelanggaran pemilu dalam kegiatan tersebut. Nah, itu soalnya sudah jelas. Jadi di Bogalisus tidak ada pilkada, yang ada itu di Kabupaten Bogangin. Nah, tetapi calon kepala daerah dari Kabupaten Bogangin justru melakukan konsolidasi dengan kades-kades, ya, tapi di wilayah Kabupaten Bogalisus. Nah, ini permasalahannya. Ya, sementara Bupati Bogalisus sendiri juga ikut hadir, ya, di acara halal bihalal tersebut, bahkan memberikan bantuan berupa diskon atau keringanan tarif pembayaran hotel, ya, karena hotelnya milik Pemkab, sehingga setelah Bupati Sanusi punya kewenangan untuk memberikan diskon. Ya, itu ilustrasi soalnya yang untuk didiskusikan bersama. Nah, sekarang dari soal itu ada 4 pertanyaan yang harus kita diskusikan. Ya. Nah, sebelum kita mulai diskusi dengan membahas soal itu, saya mau tanya sebelumnya, sekali lagi saya tanya, apakah ada di antara para peserta yang belum sama sekali membaca atau mempelajari soal yang kemarin kita share? Ada nggak? Sudah semua berarti ya? Karena tidak ada yang menjawab. Ya. Kalau sudah semua, saya yakin sudah, karena ini untuk kelas A itu kita share-nya setelah kelas A selesai dari kemarin ya, berarti kan jam 12 jam 1 aja sudah di-share, berarti sudah 1 harian, 24 jaman dengan dalam mempelajari ini. Oke, untuk pertanyaan pertama, apakah ada dugaan pelanggaran pemilu dalam kegiatan bertajuk halal bihalal dengan bukan ayat tersebut? Untuk pertanyaan pertama, nanti saya akan coba acak ya. Saya acak, saya sebutkan nama, itu yang akan menjawab. Terus kemudian nanti yang lain-lain bisa melengkapi atau bahkan punya pendapat berbeda, nanti silakan mulai jawaban nomor kita mulai dari yang muncul di kameranya. Ada Ade Cynthia Alifana Halalutu. Nah, ini dari mana ini Halalutu ini? Silakan Mas Ade Cynthia, itu apa namanya? Oh, Mbak Ade. Oh iya, sudah muncul, sudah di spot. Maaf ya Mbak, saya itu melihatnya di laptop kecil fotonya, jadi saya kira mas-mas. Mbak Ade, silakan Mbak. Ada pelanggaran penyalahgunaan kekuasaan, kampanye tidak pada waktu, pelanggaran kampanye. Suaranya terputus-putus ya Mbak Ade ya. Mbak Ade kalau terputus-putus bisa coba jawabannya bisa lewat chat nggak apa-apa. Karena suaranya terputus-putus tadi, terus ada noise yang keras sekali sehingga kamu nggak bisa mendengar dengan baik suara Mbak Ade. Atau mau diulangi lagi coba, barangkali sekarang sudah baik suaranya Mbak Ade. Silakan. Atau silakan Mbak Ade jawab secara tertulis saja lewat chat, ya. Gitu ya. Terus kemudian mungkin ada yang lain yang sudah siap, sudah ya. Coba kita lihat jawaban dari Mas Sukma Pradana ya. Sukma Pradana ya. Coba Mas Sukma Pradana, gimana pendapatnya Mas? Silakan Mas.
Suaranya belum masuk, masuk Pak. Oh sudah, sudah ya. Halo, halo, sudah Pak? Sudah masuk Pak? Sudah Mas, oke, lanjut Mas. Menurut saya untuk pertanyaan nomor 1, yaitu apakah ada dugaan pelanggaran pemilu dalam kegiatan bertajuk halal bihalal dengan bukan antar tersebut? Jawaban saya adalah dalam acara bertajuk halal bihalal bukan antar tersebut, kemungkinan ada dugaan pelanggaran yang bisa saja terjadi. Dikarenakan alasan yang mendasar, dikarenakan para tamu undangan yang hadir adalah pemangku adat dan stakeholder terkait, dan yang mengadakan acara tersebut pun adalah bakal calon dalam pilkada tersebut. Bukan tidak lain adalah Bupati Bukananta yang merupakan petahana dalam pilkada tersebut. Jadi menurut saya kemungkinan terjadi pelanggaran tersebut bisa terjadi dan kemungkinannya sangat besar. Seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Sukma Pradana. Jadi menurut Mas Sukma itu memang ada kemungkinan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Bukananta karena dia yang acara itu khusus mengundang hanya kades, padahal kades itu sebagai pemangku pemerintahan desa ya, yang menurut undang-undang pemilu juga tidak boleh dilibatkan untuk pelaksanaan kampanye. Dan diduga memang kenapa sih pertemuan kades kok malah justru di wilayah kabupaten lain? Nah, ini kan menjadi pertanyaan, kemungkinan adanya dugaan pelanggarannya di situ untuk menyiasati keadaan begitu ya Mas Sukma ya. Mungkin kalau bisa saya simpulkan seperti itu jawaban dari Mas Sukma Pradana. Betul nggak Mas? Ya, betul Pak. Ya, setuju. Soalnya kan memang yang diundang kan memang pemangku adat dan stakeholder terkait yang bisa terkait dalam pilkada tersebut. Oke, dari jawaban Mas Sukma Pradana ada peserta lain yang mempunyai jawaban lain atau ingin melengkapi? Coba Mas Ahmad Sopirin. Silakan Mas Ahmad Sopirin. Suaranya belum muncul, Mas. Padahal sudah di-unmute gitu. Ahmad Sobari apa Ahmad Sobirin, Pak? Iya, oke, siap. Ahmad Sobirin. Ahmad Sobirin. Ahmad Sobirin dulu coba. Mas Ahmad Sobirin. Suaranya nggak masuk ya. Itu headsetnya sudah. Halo Pak. Halo ya. Sudah Pak. Ya. Sudah Pak, sudah dipencet Pak. Oke siap, saya sudah masuk Mas suaranya Mas. Silakan Mas, ambil Mas. Ya, sebagai bupati itu nggak boleh menggunakan fasilitas jabatannya untuk mengkampanye di sebuah tersebut. Harusnya bupati tersebut cuti untuk mencalonkan diri kalau statusnya masih bupati tidak boleh berkampanye. Gitu. Makasih Pak. Oke, Mas Sobirin jawabannya itu ya. Cuma ini kan permasalahannya kan dia belum mencalonkan diri karena belum ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU. Ya, kan pelaksanaan halal bihalal 1 Juni, sementara kalau dia maju sebagai petahana calon kepala daerah itu kan nanti penetapannya oleh KPU 23 September. Gimana ini Mas Sobirin? Iya. Jawabannya begitu Pak buat aku. Gimana Mas Sobirin?
Ini saya kayak gitu, Pak. Ada pelanggaran juga, Pak, itu tentang acara. Oke, berarti intinya menurut Pak Ahmad sendiri ada juga pelanggaran di sana yang dilakukan oleh Bupati Boganata ya, karena Bupati tidak boleh melakukan apa namanya melibatkan kepala desa kan harusnya begitu ya. Ya begitu ya. Iya, Pak. Baik, saya akan coba jawab dari tadi jawaban dari Mbak Ade ya. Mbak Ade mengatakan bahwa ada dugaan pelanggaran yaitu penyalahgunaan kasus pelanggaran kampanye yaitu kampanye tidak pada waktunya. Oke, berarti intinya jawaban dari Mbak Ade itu ada dugaan pelanggaran dengan pelaku pelanggar yaitu Bupati Bogalisusnya yaitu Sanusi Lisus ya. Lisus bukan Linus ya. Oke, itu jawaban dari Mbak Ade Sintia ya. Baik, dari jawaban Mas Sukma Pradana, Mas Ahmad Sobiri, terus kemudian Mbak Ade, ini kelihatannya Mas Ahmad Sobari juga sudah siap dengan jawabannya ini. Silakan Mas Ahmad Sobari. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masih soal yang pertama, Pak? Ya. Ya. Setelah saya baca soalnya, menurut saya ini ada pelanggaran dan menurut saya juga sama seperti 3 kawan saya yang tadi. Ya. Mungkin jawaban saya seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Mas Ahmad Sobari. Jadi pada prinsipnya semua tadi berpendapat ada dugaan. Jadi pertanyaannya kan apakah ada dugaan pelanggaran gitu kan? Jadi kesemuanya menjawab memang ada dugaan pelanggaran. Oke, barangkali ada yang berpendapat lain? Ada yang berpendapat lain barangkali? Atau mungkin Mbak Rika Trinur Wiyawati? Mbak Rika, coba Mbak Rika, gimana pendapatnya Mbak Rika? Mbak Rika, monitor? Tadi sudah ngecek kok. Ya, Mbak Rizka sudah jawab melalui chat, yaitu menambahkan ada satu pelanggaran yang berupa penggunaan fasilitas negara ya, menyalahi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oke, baik. Ada yang berpendapat lain? Tidak ada pelanggaran Pak, di sana belum ditetapkan sebagai pasangan calon kok, masa ada pelanggaran? Kan bisa saja kan, dengan dasar seperti itu, kemudian kan ini belum ditetapkan, Bogananta ini kan belum ditetapkan sebagai calon atau peserta pilkada di Kabupaten Bokangin. Apakah Bawaslu punya kewenangan untuk melakukan proses penindakan kepada yang bersangkutan? Sementara dalam kapasitas itu kan Bogananta mengumpulkan garis-garis itu dalam kapasitas sebagai bupati dia, karena belum ditetapkan sebagai pasangan calon. Gimana? Ada yang berpendapat terhadap hal itu? Ayo kan kita diskusi ini. Silakan atas nama Mbak Nikmah Maulina. Nah, ini mungkin bisa memberikan jawaban yang mencerahkan kita semua. Silakan Mbak Nikmah. Cepat Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi juga pelanggaran dalam hal politisasi kebijakan negara yang dibuat oleh Bupati Bogalisus untuk memfasilitasi apa sih ya, kayak kampanye terselubung atau kampanye belum waktunya pada acara halal bihalal tersebut. Sudah, saya kira itu.
Mohon untuk para peserta yang di-on-kan videonya saja, mic-nya dimatikan dulu, kecuali yang menjawab pertanyaan. Tidak ada suara yang berisik, apalagi ada suara nanti ada suara bayi nangis. Nanti bayinya yang nangis kan malah repot. Baik. Oke, ada lagi. Jadi kalau menurut Mbak Nikmah tadi itu ada dugaan pelanggaran ya, yang dilakukan oleh Bupati Bogalisusnya. Ya. Terus kemudian kita lihat coba dari Haidar Ibnu Waif, ini bagaimana Mas pendapatnya, silakan. Mas Haidar. Halo, Assalamualaikum. Apakah suaranya didengar, Pak, Bu, dan teman-teman sekalian? Ya, kalau menurut saya dalam peristiwa yang sudah dipaparkan tadi melalui soal yang disampaikan oleh Bapak, terdapat beberapa pelanggaran yang bisa dikategorikan. Di antaranya yang pertama itu terkait dengan pelanggaran hukum lainnya. Pelanggaran hukum lainnya ini berarti pelanggaran yang bukan termasuk pelanggaran di dalam penyelenggaraan pemilu atau pemilihan, tetapi dia termasuk melanggar ke dalam undang-undang lainnya, seperti yang sudah kita analisis itu seperti menyalahgunakan kekuasaan, dalam hal ini fasilitas pemerintahan daerah, yang mana di situ ada hotel yang sebenarnya dimiliki oleh Pemkab tersebut. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan atau membuat kegiatan yang menunjukkan keberpihakan pada calon tertentu atau menguntungkan calon tertentu. Dan ini nanti berkaitan dengan mobilisasi terhadap orang lain. Maksudnya adalah di situ kan kita lihat ada bupati yang merupakan calon petahana, dia berusaha untuk mengerahkan massa atau memobilisasi para kepala desa untuk dapat bertemu di suatu hotel yang mana memang itu bertajuk halal bihalal, tetapi mengingat terdapat suatu peraturan bahwasanya bupati dan kepala daerah lainnya itu memang tidak boleh mengadakan atau menyalahkan kewenangannya selama masa waktu 6 bulan, maka patut diduga adanya potensi pelanggaran di situ. Kemudian yang selanjutnya adalah ASN hadir untuk memberikan sambutan dalam acara yang diselenggarakan oleh petahana. Nah, ASN di sini itu berarti bupati yang mana dia merupakan rekan atau sesama kader. Dia bersedia hadir, bahkan memberikan keringanan, dalam hal ini tarif hotel itu dimurahkan 75%. Yang kemudian itu merupakan pelanggaran hukum lainnya, dalam hal ini berarti netralitas ASN. Nantinya hal ini nanti akan apabila Bawaslu berhasil mendalaminya, akan diteruskan ke institusi selanjutnya, yaitu KASN. Kemudian kategori yang kedua yang saya cek. Ya, langsung lanjut. Kemudian kategori selanjutnya saya perhatikan ada pelanggaran pidana di sini. Yang itu kaitannya dengan memberikan barang atau menjanjikan uang dalam bentuk lain, seperti itu. Yang itu bisa kita lihat dari adanya penawaran pembayaran hotel yang murah di situ. Kemudian yang kedua adalah kampanye di luar jadwal. Kampanye di luar jadwal ini juga nantinya berkaitan dengan pasal 187 ayat 1 Undang-Undang 10 2016. Lalu yang tadi pelanggaran pidana itu berkaitan dengan pasal 187 ayat 6 Undang-Undang 10 2016. Kurang lebih itu yang saya lihat, dan adanya potensi dugaan pelanggaran, dan pada intinya Bawaslu kabupaten tersebut memiliki kewenangan untuk dapat menindak lebih lanjut. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Haidar. Tepuk tangan dulu dong untuk Mas Haidar ini. Tepuk tangan semuanya. Artinya jawaban yang paling lengkap ini dari Mas Haidar. Ya, sekaligus saya juga meralat tadi yang disampaikan oleh yang jawab sebelumnya yang mengenai hasil Undang-Undang 7 tahun 2017, bahwa dalam konteks pilkada ini maka Undang-Undang 7 tahun 2017 itu tidak dijadikan dasar penyelenggaraan, karena dasar penyelenggaraan Undang-Undang pilkada ini adalah Undang-Undang 10 tahun 2016 ya. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 itu hanya memberikan
kewenangan bagi Bawaslu Kabupaten Kota ya ditambah dengan keputusan Mahkamah waktu itu. Ya. Di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu kan Bawaslu Kabupaten masih bersifat ad hoc. Jadi di sana mau dikatakan sebagai panwas ya, panitia pengawas pemilih. Maka sementara sekarang Bawaslu yang ada sekarang dengan masa jabatan 5 tahun itu dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 7 yang dikuatkan dengan putusnya Mahkamah Konstitusi Nomor 48 berhak atau mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap pilkada yang menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Itu ya, saya jelaskan. Yang dijawab oleh Mas Haidar tadi benar sekali. Jadi di sana memang ada beberapa dugaan pelanggaran. Seperti diketahui bahwa dalam pemilu, pelanggaran pemilu itu kan ada yang panjenengan sudah mempelajari itu video-video yang dari untuk topik 5 ini, ada yang dari pengantar pertama dari Bawaslu Lampung, kemudian ada penanganan proses penanganan pelanggaran pemilu yang TSN, yang TSN dan sebagainya itu kan sudah dipelajari semua. Nah kita coba meningkat ke kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Kota yang tidak ada pilkada ini dalam melakukan pengawasan pilkada serentak. Nah di sini dikatakan seperti tadi jawaban Mas Haidar, memang betul. Kalau kita melihat ada dugaan pelanggaran pemilu, itu kita bisa melihat bahwa pelanggaran pemilu bisa dikategorikan sebagai satu. Ada di sana pelanggaran administrasi pemilu. Ada lagi pelanggaran pidana pemilu. Ada lagi pelanggaran sengketa pemilu. Terus kemudian ada juga pelanggaran lain di luar pelanggaran pemilu. Jadi ada yang melanggar misalnya yang melanggar disiplin PNS yang tadi ASN itu tidak dilaporkan ke Komisi ASN seperti dari Mas Haidar itu betul. Nah di kasus ini kalau kita cermati bersama maka kita akan melihat ada beberapa pelanggaran dan pelakunya juga ada beberapa. Ya. Tadi kan yang secara lengkap itu sebelum Mas Haidar sampai ya yang ada juga konteksnya itu Mas Haidar. Jadi kalau dari Mas Haidar ini kalau saya lihat kan Bupati Bogananta juga melakukan pelanggaran, Bupati Sanusi Lisus juga melakukan pelanggaran, begitu ya Mas Haidar ya? Ya dengan konteks pelanggaran sendiri kan ya. Artinya apa? Bahwa di kasus ini Bupati Bogananta dia melakukan pelanggaran satu. Ya, dia melakukan pertemuan halal bihalal ya, di tempat milik pemerintah daerah. Kedua, dia melakukan kegiatan yang melibatkan kepala desa. Ya, pada kegiatan tersebut di sana diduga juga mengandung unsur kampanye kan. Kalau ada unsur kampanye, jelas kita asumsikan bahwa kegiatan halal bihalal tersebut sebenarnya adalah sebagai contoh saja untuk melakukan kampanye dari Bupati Bogananta ya, sehingga unsur-unsurnya akan terpenuhi itu bahwa ada unsur kampanye di sana, kampanye itu melibatkan kepala desa, kampanye itu dilakukan di luar jadwal kampanye kan begitu. Ya. Nah sekarang masalah, saya tanya ke Mas, itu jawabannya sudah lengkap, bagus. Sekarang menurut Mas Haidar, tadi Mas Haidar juga mengatakan bahwa Bawaslu punya kewenangan ini untuk melakukan proses penanganan ini. Nah, sementara pada saat tanggal 9 Juli 2020, posisi dari Bogananta itu belum ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU. Nah, ini bagaimana Mas Haidar? Menurut Mas Haidar? Silakan. Mohon maaf Pak, mohon maaf tadi pertanyaannya kurang jelas Pak. Bogananta ini dia diduga melakukan pelanggaran itu kan yang dilakukan pada tanggal 1 Juni 2020. Nah, tanggal 1 Juni 2020 ini kan posisi dia belum ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU. Apakah Bawaslu punya kewenangan untuk menindak pelanggaran? Padahal dia menurut peserta pemilu gitu Mas. Oh ya, baik, menurut hemat saya Bawaslu itu memiliki kewenangan untuk dapat menindak petahana dari
di Bogananta itu sendiri, karena beliau ini sudah melanggar, itu salah satunya terkait dengan kampanye di luar jadwal. Dan memang Bawaslu sendiri posisinya itu sudah mengukuhkan bahwa kampanye di luar jadwal merupakan pelanggaran pidana dan itu bisa ditindak. Kampanye itu sendiri kan baru bisa dilakukan setelah 3 hari penetapan pasangan calon, kalau tidak salah. Mohon maaf kalau misalnya ada kekeliruan. Nah, jadi karena ini belum ada jadwalnya, belum keluar dari KPU, kemudian juga proses pendaftaran belum berlangsung, sementara dari Bogananta sendiri ini sudah berinisiasi untuk melakukan ada indikasi dugaan pelanggaran kampanye, ya Bawaslu memiliki kewenangan untuk itu, dan itu sudah termaktub di dalam pasal 187 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Di situ sudah jelas sekali bahwasanya kampanye di luar jadwal termasuk ke dalam pelanggaran pidana. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, ini maaf Mas Hadar, ini saya sebagai pemantik saja ya, ini buat juga teman-teman lain kalau punya pendapat lain juga tidak masalah. Artinya supaya kita berpikir secara holistik saja di kasus ini. Saya setuju dengan pendapat Mas Hadar tadi, hanya saja saya minta pendapat dari Mas Hadar dan teman-teman. Pengertian kampanye. Kampanye itu satu, kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon, oleh calon atau pasangan calon atau tim kampanye. Kan itu, artinya subjek kampanye itu adalah itu, pengertian kampanye. Subjeknya. Untuk memaparkan visi, misi, dan program, ya, supaya membuat orang lain itu memilih ke dia. Intinya pengertian kampanye atau definisi kampanye itu. Nah sekarang kalau dilihat dari sisi subjeknya, pasangan calon atau calon pasangan calonnya, itu kan berarti pasangan calon atau tim kampanye, itu kan berarti sudah ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan calon pilkada, artinya sudah sebagai subjek hukum dalam pilkada. Sementara Bogananta di kasus ini, karena dia melaksanakan kegiatannya tanggal 1 Juni, padahal penetapan pasangan calon saja nanti baru tanggal 23 September, artinya dia belum sebagai pasangan calon pada saat dugaan pelanggaran itu dilakukan. Apakah unsur kampanye bisa terpenuhi? Silakan Mas Eda. Halo, cek. Menurut saya itu patut diduga sebagai pelanggaran kampanye di luar jadwal nih Pak. Karena kalau menurut saya memang kalau subjek hukum dari definisi kampanye itu sendiri kan ketika sudah adanya penetapan pasangan calon. Namun ketika saya melihat adanya kasus waktu itu tahun 2013 kalau tidak salah terkait dengan Sutioso, Bapak Sutioso, beliau ini mengadakan halal bihalal terkait dengan itu di Jakarta atau di Semarang seperti itu. Nah, beliau ini mengadakan dari PKPI, partai PKPI ini mengadakan halal bihalal, kemudian di acara itu disisipi adanya orasi-orasi politik yang mana ditujukan agar dapat dipilih, agar dapat memilih begitu. Nah, dari situ pun ada indikasi bahwasanya itu juga turut bergerak di Bawaslu setempat untuk bisa meminta keterangan kepada Pak Sutioso itu sendiri. Jadi menurut saya melihat dari perkembangan kasus ini dan juga dari komparasi dengan di Bogananta ini sendiri, saya rasa dapat ditindak untuk ke arah kampanye di luar jadwal. Namun di luar itu dari petahana ini juga dapat dijatuhi sanksi terkait dengan penyalahgunaan wewenang, karena petahana ini kan masih sebagai bupati gitu. Nah, kan dilarang untuk dapat menyelenggarakan suatu acara yang mana dalam jangka waktu 6 bulan itu sendiri. Menurut saya itu seperti itu Pak. Barangkali ada yang salah. Mohon maaf. Oke, terima kasih Mas. Nanti kita ini ada beberapa yang menambahkan. Kita coba kasih kesempatan dulu ke Aslah Abdul Haris. Lagi ya Mas Aslah Abdul Haris. Silakan Mas Aslah. Halo. Halo Pak. Halo. Halo Mas, ya Mas, silakan. Halo. Jadi saya ingin menambahkan tentang tadi. Apa sudah masuk Pak? Halo. Ya masuk. Halo. Jadi saya ingin
Jadi saya ingin menambahkan tentang tadi yang Mas Haidar yang sampaikan tentang bahwa kan tadi Mas Haidar mengatakan bahwa proses yang tadi dianggap sebagai pelanggaran. Namun di sini saya juga menambahkan bahwa hal-hal dari yang tadi itu bisa dikatakan sebagai kecurangan, Pak. Menurut dari Lopez Factor ini menjelaskan bahwa setiap tindakan yang diambil untuk mengotak-atik kegiatan pemilu dan materi yang terkait dengan pemilu untuk mempengaruhi pemilihan dapat mengganggu atau menggagalkan kehendak pemilih. Berarti bahwa yang dilakukan oleh Bupati Bogananta ini sudah termasuk pelanggaran, Pak. Selain itu ini juga dapat disebut kerawanan dalam bentuk non tahapan karena ini petahana yang maju kembali sebagai politisasi birokrasi. Demikian, Pak. Oke, yang disampaikan oleh Mas ya. Terus kita lihat dari Mbak Fatimah Tusaro. Katanya ingin menambahkan, silakan Mbak Fatimah Tusaro. Dapatnya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Mbak, silakan Mbak. Ya, saya sangat senang sekali bisa berdiskusi pada siang hari ini. Dan senang sekali mendengar jawaban dari teman-teman semuanya, dan saya sepakat akan hal itu. Namun di sini saya menambahkan sedikit bahwasanya tadi kan bupati tersebut belum terdaftar menjadi bakal calon. Maka menurut hemat saya, ya sebenarnya ini bisa dikenai sanksi kampanye ya di luar jadwal. Namun namun yang digarisbawahi adalah dia belum mendaftar atau terdaftar secara formal di KPU. Nah, bagaimana ini Bawaslu? Menurut saya kan tadi saya menyampaikan bisa saja itu dikenai sanksi kampanye di luar jadwal. Namun itu tidak berlaku jika si bupati ini belum terdaftar formal di KPU. Nah, menurut saya Bawaslu, yang dilakukan oleh Bawaslu adalah melakukan upaya pencegahan pelanggaran dengan menurunkan surat imbauan ke Bawaslu daerah yang akan disampaikan kepada kepala daerah calon petahana atau bupati tersebut. Terima kasih. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya itu secara materi unsur pelanggarannya sudah terpenuhi, hanya saja karena Bogananta ini belum ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU sehingga Bawaslu belum bisa melakukan proses penindakan. Itu ya Pak Fatimah Tusaro. Iya. Gitu ya. Oke. Iya, Pak. Lagi pendapat dari Mas Sobari lagi nih. Mas Sobari bagaimana? Ada yang mau menambahkan lagi nih? Silakan Mas Sobari. Oke. Sudah masuk, Pak? Ya, silakan Mas. Oke. Jadi seperti ini, Pak. Saya berpendapat, tapi sebenarnya pendapat saya sudah dikatakan oleh Mbak Fatimah Tusaro tadi. Cuma saya mau menambahkan saja, ini kan masih bakal calon. Terus mengadakan halal bihalal. Ya, tadi kan saya mengatakan berarti ini ada pelanggaran. Tapi mengenai sanksi, saya berpikir untuk Bupati Bogananta ini sepertinya masih 50-50, Wak. Karena dia masih bakal calon. Belum tentu dia nyalon, begitu. Paling saya juga setuju sama Mbak Fatimah Tusaro tadi yang mengatakan Bawaslu mengeluarkan surat himbauan. Seperti itu, Pak. Mungkin Mbak ada salah. Terima kasih. Oke,
Oke, terima kasih. Kelihatannya Mas Haidar juga masih penasaran ingin menambahkan ini. Silakan Mas Haidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapasitas saya mau menambahkan kaitannya lebih ke bertanya sih. Tadi kan saya awal sempat menjelaskan bahwa terkait dengan kampanye di luar jadwal, sanksi pidana. Namun ketika saya mengingat kembali ada salah satu pasal 71, kalau ayat 3 itu kan bahwasanya kepala daerah memang dilarang untuk mengadakan kegiatan pemerintahan daerah yang mana kaitannya dengan pemilu dalam jangka waktu 6 bulan itu sendiri. Namun di ayat 4-nya, apabila sampai petahana itu melanggar ketentuan tersebut, maka KPU memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan penetapan si petahana ini sendiri. Itu apakah dalam kasus ini Bogananta lebih pas untuk diterapi sanksi ini seperti pada pasal 71 ayat 4 Undang-Undang 10 tahun 2016. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, ini diskusinya satu soal saja sudah memakan waktu hampir 1 jam. Padahal ada 4 soal. Terima kasih. Kita berarti ramai, artinya bahwa harapan kami peserta SKPP ini sudah mempelajari, ini sudah dilaksanakan dengan baik. Kalau kita melihat, kalau boleh untuk menghemat waktu, saya simpulkan saja, ya. Terus terkait dengan pertanyaan nomor 1 ini, jawaban-jawabannya juga menyangkut kepada jawaban dari pertanyaan nomor 2, maka saya nomor 1 dan nomor 2 ini akan saya simpulkan saja menjadi satu. Baik, saudara-saudara, kalau kita melihat, ini dasarnya kita akan mendasarkan diskusi kita ini berdasarkan kepada pasal 71 ayat 3 nomor 10 tahun 2012. Nah, memang kita tidak bisa melihat semata dari situ karena memang tadi seperti Mas Haidar contohkan ada contoh kasusnya Pak Sutioso itu dulu di Semarang. Kalau Pak Sutioso itu persisnya sebenarnya begini. Pak Sutioso saat itu kan hadir kampanye, ya, ada istiqosah itu kemudian hadir di sana, terus kemudian padahal itu di luar jadwalnya Pak Sutioso untuk kampanye terbuka, ya. Dan dari istiqosah itu kemudian ada unsur-unsur kampanye terbuka terpenuhi sehingga itu akhirnya diproses lanjut, ya. Bahkan pemeriksaannya waktu itu dari Polda, saya sempat mendapatkan materi dari beliau sendiri yang mengenai prosesnya itu pemeriksaan dilakukan juga di Jakarta. Bahkan Ketua Bawaslu RI sekarang Abang Mahfud itu juga menjabat sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Proses pemeriksaan pada Pak Sutioso di Jakarta. Nah, dari kasus ini, maka kalau kita melihat yang pertama, kita lihat dari subjek hukumnya. Apakah ada pelanggaran? Memang iya. Ada dugaan pelanggaran yang terjadi di sana. Nah, sebenarnya Bawaslu melakukan proses pengawasan, terus kemudian mendapati suatu unsur-unsur yang bisa diduga ada terjadinya suatu pelanggaran di sana. Siapa yang melakukan pelanggaran di sana? Yang pertama yaitu Bogananta. Bogananta seperti tadi dijelaskan juga oleh Mas Haidar, ini ada beberapa pasal yang bisa dikenakan kepada beliau. Cuma kita akan coba telah satu persatu. Kalau kita bidik Bogananta ini dengan pasal kampanye di luar jadwal, ya, menurut saya, seperti juga pendapatnya dengan Mbak Fatimah Tuzahir, selama belum ditetapkan sebagai pasangan calon, maka tidak bisa Bogananta ini dijerat dengan pasal kampanye di luar jadwal. Kenapa tidak bisa? Karena untuk menentukan bahwa kampanye di luar jadwal, ya, itu pertama harus ditentukan dulu pengertian atau definisi dari kampanye. Dan pengertian definisi kampanye ini sifatnya akumulasi kalau untuk subjeknya, terus kemudian unsur-unsurnya subjek atau pelakunya, terus kemudian unsur yang lainnya itu ada yang sifatnya akumulasi dan ada yang sifatnya alternatif. Kalau unsur-unsur kampanye itu kan kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon,
atau tim kampanye gitu kan, yang dibentuk oleh pasangan calon. Jadi di situ ada sifatnya alternatif. Bisa dilakukan oleh tim kampanye pasangan calonnya atau tim yang dibentuknya. Itu sifatnya alternatif. Nah, sementara kalau kita melihat apakah Boganata sebagai pasangan calon, belum. Satu unsur saja di sini berarti belum terpenuhi sehingga pasal dugaan kampanye di luar jadwal tidak bisa dikenakan di sana. Terus kemudian ada juga pidana pemilu yang kampanye menggunakan fasilitas pemerintah. Itu juga kembali kepada pengertian kampanye dulu, apakah terpenuhi unsurnya. Ternyata juga belum bisa, sehingga menurut saya juga itu belum bisa dijerat dengan pasal. Satu-satunya jalan yang kemungkinan kemudian Boganata ini mengerahkan kepala desa, itu juga belum bisa karena memang mengerahkan kepala desa itu juga harus dalam rangka kampanye kalau itu mau dikatakan sebagai suatu pelanggaran. Tidak boleh kampanye melibatkan kepala desa. Itu juga belum bisa diterapkan karena belum sebagai pasangan calon. Sehingga banyak lolosnya kalau kita lihat dari situ. Nah, satu-satunya yang kemungkinan bisa menurut saya itu dikenakan kepada Boganata adalah itu pelanggaran disiplin ASN itu. Dia mengadakan kegiatan dengan melibatkan kepala desa di wilayah lain, kan? Sementara kegiatan itu kemudian dikemas sedemikian rupa, padahal dimaksudkan adalah untuk mendapatkan dukungan dari kepala desa itu supaya pada saat pilkada nanti mendukung dia sebagai calon bupati. Ini paling itu yang bisa dikatakan kepada Boganata dan kewenangan Bawaslu untuk memprosesnya. Jadi seperti tadi Mas saya dan ada beberapa alternatif itu, ya yang kena kalau menurut saya hanya karena pelanggaran disiplin ASN itu. Terus kemudian kalau kita melihat subjek pelaku pelanggaran selain Boganata itu juga dilakukan oleh Bogalisus. Nah, Bogalisus ini, Bupati Bogalisus yaitu si Sanusi Lisus, ini juga bisa kita jerat ini dengan pasal 71 ayat 3. Karena apa? Karena dia dalam kapasitasnya selaku Bupati Bogalisus, dia dalam kaitan sebagai Bupati Bogalisus dikaitkan dengan pasal 71 ayat 3, maka dia menggunakan kewenangan selaku Bupati ya untuk menguntungkan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain. Ya ini yang kemungkinan bisa dikenakan. Saya cuma mengatakan bahwa apakah ada dugaan masalah terbukti atau tidaknya urusan belakang. Kemudian di sini memang ada dugaan unsur-unsur terpenuhi. Kalau kita melihat, kebetulan saya untuk diketahui saya kan basicnya hukum ya, saya sebagai seorang advokat. Maka kalau saya sebagai kuasa hukumnya Bogalisus di sini, Bupati Bogalisus juga akan mencermati perumusan pasal dari pasal 71 ayat 3 ini. Kan di sini menguntungkan salah satu pasangan calon atau Bogalisus saja belum sebagai Boganata saja belum sebagai pasangan calon, maka itu juga tidak bisa diterapkan. Tetapi dalam konteks pembicaraan diskusi kita sekarang ini ada dugaan pelanggaran. Apa yang dilakukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Sanusi Lisus ini, yaitu dia datang di acara itu, ya, karena acara itu dikemas namanya halal lebih halal, tapi ada unsur kampanye. Terus kemudian dan dia datang pada saat itu dalam kapasitas sebagai seperti di soal yang saya buat dalam kapasitasnya sebagai sesama kader partai politik, bukan berarti dalam kapasitas selaku bupati kan pada saat hadir di situ, walaupun memberikan sambutan juga. Tetapi dia di satu sisi sebagai atas nama kader partai datang di acara tersebut, di sisi lain dia selaku bupati membuat kebijakan atau menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan pasangan calon, untuk menguntungkan Boganata dengan dia memberikan diskon
tarif hotel 75%. Nah ini yang juga ya. Nah di sini bisa kita telusuri masalah terbuka atau tidak harus belakangan. Yang jelas di sini untuk Bogalisus juga ada kemungkinan bisa diterapkan pasal 71 ayat 3, ya. Terus kemudian dia juga bisa kena juga dari ASN-nya, ya. Disiplin ASN-nya. Ini yang perlu dicermati jawaban-jawaban dari pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 itu begitu. Saya rasa bisa diterima, itu bisa dipahami. Ada yang mau berpendapat lain dari kesimpulan yang saya sampaikan? Kalau ada tunjuk tangan nggak apa-apa. Mic-nya dinyalakan. Terus sampaikan. Kalau cukup, nanti kita lanjut ke soal nomor 3 dan 4. Cukup rasanya ya, tidak ada yang ya. Jadi kesimpulannya itu untuk pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Kita sampai jam berapa ini? Masih ada berarti 20 menit lagi ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 dan 4. Karena kalau kita lihat pertanyaan nomor 3 ini saya bawa kacamatanya yang saya bawa kacamata hitam, nanti malah justru baru saya baca. Ya coba Mbak Yani bacakan. Pertanyaan nomor 3, apakah Bawaslu Kabupaten Bogalisus mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengawasan tersebut dan melakukan proses penanganan pelanggaran? Nomor 4, jelaskan bagaimana proses atau mekanisme yang harus dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bogalisus dalam melakukan proses penanganan dugaan pelanggaran pemilihan tersebut. Oke, ini pertanyaan nomor 3 dan nomor 4 juga pertanyaan yang berkaitan, sehingga nanti bisa juga panjenengan jawab bersamaan. Oke, untuk pertanyaan nomor 3 dan 4 ada yang berpendapat sudah mempersiapkan jawabannya? Karena ini pertanyaan dari nomor 1 sampai 4 itu sebenarnya berurutan semua. Nanti kesimpulan akhirnya nanti yang kita simpulkan. Ada yang mau berpendapat? Atau mau ditunjuk? Kalau mau ditunjuk, saya tunjuk moderator. Oh, itu kan terlihat bisa moderator ini. Oke, coba kameranya pada diaktifkan ya. Oke, ini ada namanya Isna juga. Isna Ujiatin Ramadan. Isna Ujiatin Ramadan. Mbak Isna. Iya Pak, saya. Jawabannya sudah. Sudah kedengaran Pak? Ya, sudah Mbak. Silakan Mbak. Ya, untuk menjawab pertanyaan nomor 2, pertanyaannya itu terkait dengan untuk menjawab pertanyaan nomor 3, pertanyaannya adalah apakah Bawaslu Kabupaten Bogalisus mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengawasan kegiatan tersebut dan melakukan proses penanganan pelanggaran. Berdasarkan jawaban dari saya, bahwa Bawaslu Bogalisus itu dapat melakukan pengawasan karena sudah dijelaskan oleh Bapak narasumber tadi bahwa salah satu kewenangan dari Bawaslu adalah untuk mengawasi jalannya pilkada di wilayah kabupaten atau kotanya sendiri. Seperti itu. Oke, berarti punya kewenangan ya Pak ya. Punya kewenangan. Terus kalau berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya, ini kita langsung diskusi ke pertanyaan nomor 3 dan 4 saja Pak. Berarti kalau punya kewenangan, berarti kan punya kewenangan bukan hanya, pertanyaannya kan bukan hanya melakukan pengawasan saja, tapi melakukan proses penanganan pelanggaran ya, Pak Isna ya. Terus Pak Isna bisa membantu menjelaskan bagaimana proses penanganan pelanggarannya Pak.
Kan sudah nonton video sampai berapa itu yang topik 5 itu 6 video apa ya? Nah, mana Pak? Pendapat saya mengenai bagaimana penanganan dari pelanggarannya. Jadi di situ kan diduga terjadi suatu pelanggaran pemilu, pelanggaran pilkada. Di situ juga disebutkan dalam pernyataannya bahwa Bawaslu Kabupaten Bugalisus kemudian melakukan pengawasan dan mendapati ada dugaan pelanggaran pemilu. Oleh karena itu, Panwas di Bugalisus tersebut melakukan sebuah temuan, Pak, bahwa temuan adanya dugaan pelanggaran. Setelah melakukan temuan, kemudian dia melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten atau Kota dengan adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama ada syarat material dan syarat formil. Syarat material yaitu terkait dengan peristiwa dugaan pelanggaran yang terjadi. Di situ sudah dijelaskan tadi oleh Bapak bahwa terjadi dugaan pelanggaran pilkada terkait dengan pasal kedisiplinan aparatur sipil negara dan juga terkait dengan pasal 71 ayat 3 di mana bupati tersebut menggunakan kewenangannya. Kemudian tempatnya sudah jelas terjadi di Hotel Angin Mamiri di Kabupaten Bugalisus. Terus di situ juga Panwas harus membuktikannya dengan 2 orang saksi minimal dan juga alat buktinya. Kemudian syarat formil, berarti di situ pelapor harus mencantumkan identitasnya, baik dari segi identitas KTP, kemudian terlapor juga harus disertakan identitasnya terlebih dahulu pula. Terus selanjutnya, ketika syarat material dan formilnya itu sudah lengkap, maka oleh Bawaslu setempat diregister. Jika syarat sudah lengkap, diregister, kemudian akan dilakukan penanganan. Seperti itu, Pak. Oke, cukup Mbak Isna. Baik, terima kasih untuk Mbak Isna. Jadi nggak sia-sia nih Mbak Isna nonton videonya dari 6 sesi yang untuk topik 5 ya Mbak Isna ya. Teman-teman, topik kita yang tadi dijelaskan oleh Mbak Isna memang benar, itu proses atau mekanisme proses penanganan pelanggaran pemilu itu seperti itu proses. Tapi yang digambarkan oleh Mbak Isna tadi itu bahwa dugaan pelanggaran itu bisa ditentukan oleh Panwas kecamatan atau lain jika lapornya ke Bawaslu. Nah, di soal yang kita ini kan permasalahannya di Kabupaten Bugalisus itu tidak ada pilkada, sehingga karena tidak ada pilkada, yang ada hanya Bawaslu Kabupaten Kota saja. Tidak ada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa, Kelurahan, apalagi TPS. Kejadiannya itu kan seperti itu Mbak Isna ya. Sehingga proses mekanisme penanganan pelanggarannya berbeda dengan yang sudah dijelaskan oleh para narasumber di dalam video tutorial SKPP dari kemarin, karena di materi-materi kemarin itu adalah materi untuk kabupaten kota yang ada pilkada. Sedangkan yang diskusi kita siang ini adalah pada saat posisinya kabupaten kota Bugalisus itu tidak ada pilkada. Itu yang Mbak Isna ya. Tapi terima kasih, gambarnya sudah benar mekanismenya seperti itu. Ada yang lain yang berpendapat? Oke, yang lain barangkali Mas Kukuh satu bisa berpendapat, kameranya diaktifkan Mas. Nah, ya.
Nah, hilang. Nambahin sedikit aja ya, Pak. Oh ya, Mas Tuku, kameranya diaktifkan, Mas. Oh ya. Mas Tuku, ini ketemu di Ya, jalan. Pak. Nah, silakan Mas Tuku. Ya. Jadi Bawaslu Kabupaten berperan serta melaksanakan pengawasan dan penanganan pelanggaran yang terjadi di wilayah kabupaten tersebut. Jadi terhadap pelanggaran yang dilakukan kepala daerah terkait dengan kewenangan, program, dan kegiatan. Itu yang diatur dalam pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Surat Tugas dari Bawaslu Provinsi. Itu aja Pak dari saya. Mungkin ada yang nambahin atau dikoreksi. Terima kasih. Cuma mekanismenya gimana itu Mas? Kalau bicara penanganan terus kemudian mekanisme penanganannya bagaimana Mas? Untuk mekanismenya mengacu di Peraturan Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017, di mana pasal 16 ayat 2 yang menyebutkan pengawasan pemilihan melakukan penanganan temuan atau laporan dugaan pelanggaran sesuai dengan kewenangannya berdasarkan tempat terjadinya pelanggaran. Dan untuk lanjutan pasalnya di pasal 17 ayat 1, dalam keadaan tertentu pengawas pemilih secara berjenjang dapat mengambil alih penanganan pelanggaran yang menjadi temuan atau dilaporkan kepada pengawasan pemilih di tingkat bawah. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih Mas Kupu. Ada yang lain yang mau berpendapat? Mas Edar kayaknya mau berpendapat juga Mas Edar. Atau Mbak Tri Nurani Mbak ya, kameranya diaktifkan Mbak, saya bisa tahu Mbak apa Mas. Nanti juga saya panggil Mbak sebetulnya komisen saya kan. Nah ya terima kasih kameranya diaktifkan. Silakan Mbak Tri Nurani. Pak sebentar Pak, saya lagi di luar Pak. Oh, lagi di luar. Bentar ya Pak. Oh ya sudah nggak apa-apa lagi di luar. Yang penting lagi di luar, jangan dulu jawab. Terutama yang lagi di kamar mandi, jangan juga jawab ya. Kameranya jangan. Iya Pak, bentar. Iya Pak. Oke, kalau gitu Mbak Farda Nurjanah, gimana Mbak Farda? Kameranya diaktifkan ya Mbak, lagi di kamar mandi kan? Ini kalau kameranya nggak diaktifkan kan jadi penasaran gitu loh. Sebenarnya mengikuti atau tidak, jangan-jangan ikuti tapi disambi ke belakang kemana orangnya kemana tapi sudah join kan. Ke Mas ini ya Mas Gagah Padang Francisca, Mas Gagah ini yang kemarin kesini ya Mas ya, Mas Gagah Padang Francisca itu. Silakan Mas. Halo. Francisca. Bikin Mas internet gitu. Speakernya belum diaktifkan itu. Mas Tepon dibantu. Cek, halo. Ya, halo, oke. cek. Udah ya. Baik. Mungkin saya hanya mau menambahkan terkait soal diskusi nomor 3 dan 4. Soal 3 dan 4. Apakah Bawaslu Kabupaten Bogalisus mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengawasan kegiatan tersebut dan melakukan proses? Ya menurut saya itu Kabupaten Bogalisus sebenarnya sudah disampaikan ke sama yang tadi teman-teman. Kabupaten Bogalisus mempunyai kewenangan
dan soal nomor 4 itu jelaskan bagaimana proses mekanisme yang harus dilakukan oleh Bawaslu. Di sini saya mau menambahkan saja dari teman-teman mengenai soal nomor 4 yang tertera dalam peraturan Bawaslu nomor 14 tahun 2017 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum. Tindak lanjut dari Bawaslu ataupun yang pertama pastinya adanya syarat pelapor. Pelapor nanti melakukan kajian awal, yaitu pengawasan pemilu. Kajian awal mengawasi pemilu dilanjutkan dengan registrasi atau tidak diregistrasi sebagai dugaan penyelenggaraan pemilu. Jika laporan diregistrasi, maka akan diadakannya tindakan lanjutan laporan dugaan penyelenggaraan. Jika tidak, laporan ditolak atau tidak diregistrasi, tidak ditindaklanjuti. Sedangkan tindak lanjutan untuk laporan dugaan penyelenggaraan itu dilakukan oleh pengawas pemilu melakukan klarifikasi kepada pelapor, terlapor, dan saksi. Lalu pengawasan pemilu melakukan kajian untuk menentukan jenis pelanggaran. Selanjutnya dalam hal ini Bawaslu membutuhkan keterangan tambahan dan kajian yang dilakukan selama 14 hari. Lah, hasil kajian itu ada apa aja? Apakah penyelenggaraan kode etik ataukah pelanggaran kode etik? Apakah pelanggaran pidana pemilu? Apakah pelanggaran hukum lainnya? Ataukah pelanggaran administratif? Ataukah bukan pelanggaran? Dan hasil kajian tersebut nanti akan diputuskan oleh lembaga yang berwenang seperti KPU dalam pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik nanti akan ditindaklanjuti oleh DKPP, pelanggaran pidana pemilu, sentra Gagumudu, itu saya kurang paham. Pelanggaran hukum lainnya merekomendasi sesuai peraturan terkait atau bukan. Pelanggaran itu pastinya dihentikan. Kurang lebihnya seperti itu sih Pak, cuma mau menambahkan. Oke, terima kasih Mas Beka. Ya. Oke, baik teman-teman. Ini sebenarnya diskusinya saya yakin masih panjang sekali karena materinya juga menarik. Tetapi waktu juga yang membatasi pertemuan kita ini sudah setengah 4. Jadi kalau boleh saya mohon saya simpulkan saja nih. Simpulkan saja, nanti Anda bisa menyimak sama-sama kesimpulan jawaban dari pertanyaan yang nomor 3 dan 4 ini. Karena waktunya tidak mungkin. Saya yakin masih banyak yang berpendapat itu kalau dicek itu. Masih banyak ini yang berpendapat itu. Cuma mohon maaf ini tidak bisa semua difasilitasi pendapatnya karena memang waktu yang sangat terbatasi. Barangkali nanti kalau ada diskusi tidak daring tapi diskusi bisa ketemu langsung malah akan lebih enak. Kapan-kapan silakan untuk peserta SKPP bisa main ke kantor Bawaslu Banyumas, jadi kita bisa diskusi lebih banyak. Baik, kalau boleh saya simpulkan begini, tadi di paparan awal itu memang saya juga salah karena saya ada kelupaan menyebutkan tentang adanya surat edaran Bawaslu RI nomor 0254 ya terkait dengan proses penanganan pelanggaran setelah penundaan tahapan. Jadi setelah KPU melakukan proses penundaan itu pengulangan tahapan yang 4 tahapan kemudian dilanjutkan lagi ada surat edaran dari Bawaslu RI terkait kalau ada dugaan pelanggaran selama masa penundaan tahapan itu terjadi. Yang pertama saya sampaikan bahwa ya memang benar ya Bawaslu Kabupaten Bogalisus mempunyai kewenangan untuk melakukan proses penanganan pelanggaran ini. Cuma kewenangan Bawaslu Bogalisus ini kan didasarkan pada pasal
16 ayat 2 Undang-Undang, maksud saya Perbawaslu nomor 14 tahun 2017 ya, di mana di TKP-nya di wilayah Kabupaten Bogalisus, sehingga Bawaslu Kabupaten Bogalisus punya kewenangan untuk melakukan proses penanganan pelanggaran tersebut. Hanya saja karena proses penanganan pelanggaran yang terkait dengan pilkada untuk wilayah kabupaten lain, yaitu Kabupaten Bogangin, ya, sehingga tidak serta-merta kewenangan itu menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Bogalisus untuk memprosesnya dari awal. Ya, Bawaslu Kabupaten Bogalisus apabila melihat ada juga pelanggaran yang terjadi di wilayahnya terkait dengan pilkada di wilayah lain atau di daerah lain, maka dia melakukan proses pengawasan, bisa punya kewenangan, tetapi harus segera melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Bawaslu provinsi yang di atasnya. Ya. Terus kemudian proses penanganan pelanggarannya dilakukan oleh Bawaslu provinsi. Ini yang diatur dalam pasal 17 ayat 2 dari Perbawaslu nomor 14 tahun 2017 itu, yang kemudian dikuatkan dengan surat edaran Bawaslu RI nomor 0254 ya, tahun 2020. Ini nanti kita bisa bisa dibantu untuk peserta SKPP kelas A, B, bisa di-share di grup ya tentang SE nomor 0254 itu supaya bisa dipahami bersama. Nah, bagaimana proses mekanismenya apabila Bawaslu Kabupaten Bogalisus menindaklanjuti proses ini? Maka setelah ada melakukan pengawasan dan melihat adanya dugaan pelanggaran di kegiatan halal bihalal dalam bukaan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bogalisus melaporkan hasil pengawasannya itu kepada Bawaslu provinsi di atasnya. Dan kalau kemudian melihat dari situ ada dugaan pelanggaran, dilaporkan. Mbak. Oh iya. Dilaporkanlah ke Bawaslu provinsi di atasnya. Nah, nanti proses selanjutnya adalah yang melakukan proses pelanggaran adalah Bawaslu provinsi. Ya. Nah, karena PKP-nya itu berada di wilayah Kabupaten Bogalisus, bisa saja Bawaslu provinsi itu memberikan tugas kepada Bawaslu Bogalisus untuk melakukan proses penanganannya. Jadi di sini kita katakan bahwa kewenangan Bawaslu Bogalisus dalam melakukan proses penanganan dugaan pelanggaran ini adalah berdasarkan surat tugas yang diberikan oleh Bawaslu provinsi di atasnya. Ya. Nah, nanti hasil klarifikasi kemudian alat-alat bukti yang didapatkan dari proses itu dilaporkan lagi ke Bawaslu provinsi. Nanti yang menentukan proses selanjutnya, yang melakukan kajian, yang kemudian yang menyebutkan bahwa di kegiatan tersebut terjadi dugaan pelanggaran atau tidak, itu adalah Bawaslu provinsi. Ya. Kalau kemudian ada dugaan tindak pidana pemilu juga terjadi di kasus tersebut, seperti tadi misalnya bisa dipenuhi unsur-unsurnya, di Kabupaten Bogalisus tidak ada gakumdunya. Sama seperti di Kabupaten Banyumas itu belum ada gakumdunya, karena apa? Gakumdunya sudah bubar kemarin dan tidak dibentuk lagi karena tidak ada pilkada, sehingga otomatis pidana pemilunya diproses juga oleh Bawaslu provinsi beserta tim sentra gakumdu di tingkat provinsi. Nah, terkait dengan yang tadi saya katakan, apakah pasal 71 ayat 3 bisa diterapkan untuk kegiatan halal bihalal yang dilakukan tanggal 1 Juni 2020 ini? Kalau kita melihat di SE 0254 itu bisa saja, tapi kapan prosesnya? Nanti begitu Bupati Bogananta itu oleh KPU ditetapkan sebagai pasangan calon ya, pilkada di Kabupaten Bogangin, dari situlah kemudian dia sudah sebagai subjek hukum. Maka setelah itu kan di kalau PKP nomor 2 tahun 2020 dan juga draft yang lagi dipersiapkan ini,
itu kan nanti penetapannya tanggal 23 September 2020. Ya. Begitu tanggal 23 September 2020, ditetapkanlah Bogananta sebagai pasangan calon bupati. Ya, nama wakil bupatinya siapa di sana, ditetapkan oleh KPU. Nah, dari situ akan dirujuk lagi oleh Bawaslu Kabupaten Bogananta itu, Bokangin itu, ya, 6 bulan setelah penetapan pasangan calon itu dihitung mundur sampai tanggal 23 Maret 2020. Ada nggak ini kebijakan, kegiatan atau program yang dilakukan oleh Bogananta ini yang menguntungkan dia sendiri? Ada nggak? Barulah di situ, ya. Kalau ada, oh iya ada, tanggal 1 Juni 2020 Bogananta pernah membuat program mengumpulkan kepala desa, 313 kepala desa di Hotel Angin Mamiri. Nah, di sana kemudian apakah ada unsur-unsur kampanye atau tidak? Itu baru punya kewenangan Bawaslu Kabupaten Bokangin untuk melakukan itu. Lah, karena wilayahnya itu seharusnya yang memproses adalah Bawaslu Bokangin yang memiliki kewenangan. Karena wilayahnya ada di wilayah Kabupaten Bogalisus, maka kemudian bisa bekerja sama dengan Bogalisus, Bawaslu Bogalisus, dan melaporkannya kepada Bawaslu provinsi di atasnya. Tapi karena ini terkait dengan wilayah yang berbeda, lintas daerah, lintas kabupaten kota, maka dengan berdasarkan pada pasal 17 ayat 2 Perbawaslu 14 tahun 2017 ya, itu karena ini lintas daerah, maka diambil alih oleh Bawaslu di atasnya, yaitu Bawaslu provinsi. Sehingga dengan dasar itu, maka proses penanganan pelanggaran pasal 71 ayat 3 ini juga dilakukan oleh Bawaslu provinsi di atasnya. Ya. Tadi saya belum sempat menyebutkan ini nama Bawaslu provinsinya, ya, baru nama Bawaslu kabupaten kotanya, Bawaslu Kabupaten Bokangin sama Bawaslu Bogalisus. Provinsinya belum saya sebutkan sehingga saya sulit juga menyebutkan provinsinya apa. Nah, ini katakan provinsinya. Tapi intinya tanpa nama itu juga bisa dipahami, gitu, Saya rasa begitu penjelasan saya. Ini karena waktunya sudah habis, karena Zoom ini kan juga waktunya terbatas, maka itulah kesimpulan-kesimpulan yang bisa saya sampaikan, dan sekaligus saya juga sebagai closing statement dari saya selaku narasumber. Saya sangat berbangga bisa bertemu dengan peserta SKPP daring Bawaslu Kabupaten Banyumas kelas A ini. Kenapa saya berbangga? Karena saya kaget begitu, kan kami saat itu tidak melakukan sosial secara masif untuk pendaftaran SKPP ini. Hanya dari pengumuman-pengumuman itu kami dari masing-masing pimpinan Bawaslu Kabupaten Banyumas beserta staf itu hanya mengunggah, ya, atau men-share pengumuman itu ke media-media sosial yang kami punyai, ya. Tetapi ternyata begitu sampai batas akhir pendaftaran peserta SKPP, kami ternyata kaget, saya sendiri pun kaget. Ternyata Kabupaten Banyumas pesertanya paling banyak. Dulu itu sampai ada sempat 173 gitu yang datang. Tapi kemudian yang lolos 159 karena ada yang tidak memenuhi syarat formil, ya. Sehingga 159 yang berhak mengikuti tahap pertama, terus kemudian setelah tahap pertama ini selesai kita seleksi, ada yang gugur, tinggal sekarang 143. Ya. Nah, 143 ini dari untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Kabupaten Banyumas ini atau peserta SKPP dari Banyumas ini paling banyak. Sehingga saya juga sempat kaget dan berbangga hati, karena ternyata di Banyumas ini rasa keingintahuan masyarakat tentang pemilu, tentang pengawasan pemilu itu begitu tinggi. Artinya saya menilai bahwa ini GR-nya saya dari Bawaslu Kabupaten Banyumas. Artinya bahwa selama ini yang kami lakukan
ada sosialisasi kepada masyarakat itu bagaimana sebenarnya langkah kerja dari Bawaslu Kabupaten Banyumas beserta jajarannya itu ternyata sudah mulai dikenal oleh masyarakat sehingga akhirnya menimbulkan rasa ingin tahu masyarakat. Itu yang membanggakan kami dari Bawaslu Kabupaten Banyumas dengan adanya peserta SKPP yang begitu banyak. Mudah-mudahan nanti ini menjadi pengalaman berharga buat kita semua dan siapa tahu dari peserta SKPP ini nanti di kesempatan yang akan datang panjenengan sudah punya pengalaman, sudah punya pengetahuan tentang pemiluan, terutama khususnya pengawasan pemilu dan proses penanganan pelanggaran pemilu. Nanti ada seleksi Bawaslu Kabupaten Banyumas atau seleksi Panwaslu Kecamatan atau seleksi Panwas Desa atau Kelurahan juga panjenengan bisa ikut karena sudah punya modal dasar yang kuat dibanding peserta yang lainnya. Tentunya selain peserta yang sudah punya pengalaman. Nah, kalau saya sendiri sebagai tambahan saja, kalau untuk hal pengawasan pemilu itu saya di Kabupaten Banyumas ini boleh dikatakan di antara 5 pimpinan yang paling lama berkecimpung di dunia pengawasan karena di pemilu tahun 2009 saya sudah sebagai Panwaslu Kecamatan, di pemilu 2012 saya sudah sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Banyumas dan di pemilu sekarang kemarin itu sampai sekarang di 2018 sampai 2023 insya Allah kalau semuanya lancar dan menurut saya masih sampai 2023 maka saya menjabat di Bawaslu Kabupaten Banyumas. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dari penyampaian saya ada yang kurang berkenan atau dari kesimpulan-kesimpulan yang disampaikan juga tidak ada kekurangan. Tapi pada akhirnya mari kita belajar bersama-sama. Saya rasa memang waktu yang singkat ini tidak mungkin kita bisa mengupas habis permasalahan-permasalahan tentang pemilu. Khususnya tentang pasal 71 saja. Karena pasal 71 saja di tingkat provinsi, di tingkat nasional itu memerlukan pembahasan waktu yang sampai berhari-hari. Ya, dan kalau di SKP pada hanya 1 jam, 1,5 jam ya kita mungkin. Barangkali itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diskusi pada siang hari ini rupanya ramai sekali ya Pak, sampai hampir lupa waktu begitu. Baik, untuk mempersingkat waktu karena terbatasnya waktu, sebelum saya tutup, saya akan memberikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili pimpinan Bawaslu Kabupaten Banyumas yang telah berkenan mengikuti diskusi dari pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih pula kepada peserta SKPP yang telah mengikuti diskusi daring SKPP pada siang hari ini dengan baik. Dan jangan lupa untuk memfollow akun media sosial di Instagram @bawaslu_banyumas, Twitter @bawaslu_banyumas, Facebook Bawaslu_Banyumas, YouTube Bawaslu_Banyumas, dan kunjungi halaman website Bawaslu Banyumas dengan bawaslu.banyumas.bawaslu.go.id. Sebelum kegiatan ini ditutup, saya selaku moderator undur diri, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sebelum ditutup, untuk teman-teman peserta SKPP jangan langsung meninggalkan Zoom karena ada absensi akhir. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.